Ya, Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, sudah di KB 3 posisi kita ya? Alhamdulillah baik. Gimana? Kendalanya gimana? Semakin naik, Semakin berat. sulit. Berat. Kan kita kan berkawan Bu, berkongsi, bersekutu ya, saling tukar informasi, saling menguatkan. Baik Bapak Ibu, saya berikan penguatan sedikit di materi KB3 ini. Di sana materinya kita tentang perencanaan gitu ya. Perencanaan pembelajaran kan. Nah, ya listasi itu memang saya minta Bapak Ibu kan mencari data dari orang lain dulu, gitu kan? Apakah kebutuhan Bapak Ibu, dari mana Bapak Ibu membuat perencanaan atau tidak, kan itu. Nah, kalau nanti direfleksi, pada refleksi memang saya minta Bapak Ibunya. Nah, Bapak Ibu itu, apakah Bapak Ibu membuat, kemudian kalau Bapak Ibu membuat, apakah Bapak Ibu menggunakan, gitu kan? Nah, saya ingin Bapak Ibu tuh mencantumkan di sana alasannya. Kenapa sih saya harus membuat RPP dan saya gunakan, gitu kan? Itu kan yang saya minta. Dari diri Bapak Ibu masing-masing. Tapi rupanya ada beberapa teman yang tidak paham tentang permintaan itu, sehingga jawabannya dia cari jawaban salah satu temannya dimasukkan. Gitu kan? Jadi bukan merefleksi dirinya gitu kan. Refleksi itu adalah refleksi untuk diri Bapak Ibu gitu kan. Apakah saya membuat RPP, membuat perencanaan, dan apakah perencanaan yang saya buat ini digunakan oleh saya atau tidak gitu kan. Itu kan permintaannya gitu Bapak Ibu. Ya dan tidak, kadang-kadang diskusi nih Bapak Ibu nih. Nah, ini forum diskusi. Ada beberapa teman yang masih juga memberikan tanggapannya itu tanggapan yang terkadang tidak menguatkan gitu kan. Tidak menguatkan dalam hal ini, penguatan itu tidak didasarkan dalam suatu pendapat ahli gitu kan. Kalau ingin membantah, misalkan kalau menurut pendapat Hamalik begini gitu kan, tapi menurut pendapat Dik seperti ini misalkan begitu. Nah, ini dibandingkan kalau Bapak Ibu ingin menanggapi itu dicari titik temunya tuh di mana atau titik bedanya di mana. Maksud saya begitu, ya. Jadi Bapak Ibu, saya sih nggak minta Bapak Ibu banyak ngasih kajian teori atau narasumber ya. Satu tapi diperkuat dengan pendapat Bapak Ibu, maksud saya gitu di diskusi itu, ya. Jadi bukan hanya asal ngecap banyak, bukan itu maksudnya. Yang penting Bapak Ibu kalau banyak juga nggak masalah sebetulnya, lebih baik. Maksud saya Bapak Ibu biar nggak capek gitu kan ya. Baik sih, misalnya Bapak Ibu menampilkan berbagai ahli gitu kan bisa ditampilkan. Kemudian diperkuat oleh pendapat Bapak Ibu sendiri bagaimana berdasarkan pendapat ahli tadi, itu maksud saya. Kemudian pada materi tugas juga ini teman kebanyakan tugas yang semalam baru saya koreksi sampai selesai. Saya harus baca satu persatu juga. Sebelumnya diskusi dulu. Di forum diskusi Bapak Ibu perlu diketahui, Bapak Ibu tuh ada yang membuat hanya memberikan satu saja komentar teman, kemudian memang saya minta satu gitu ya, tapi ada yang paling banyak gitu. Saya mencatatnya kayaknya yang paling banyak itu memberikan komentar itu Ibu Wahdah deh, paling banyak di antara sekian peserta itu paling banyak berikan berikan komentar tentang tanggapan teman gitu ya. Dan itu akan saya akumulasi. Kenapa diskusi itu harus saya kumpulkan? Karena manakala Bapak Ibu berikan komentar lagi, kan saya baca lagi pendapat Bapak Ibu itu. Nah, nilainya itu hanya di satu tempat, jadi sudah saya akumulasi gitu Bapak Ibu ya. Jadi jangan, kok nilai saya pendapatnya begini, kok sekian gitu. Nah, Bapak Ibu berapa kali berikan komentar, itu pun harus saya hargai. Jadi saya tidak harus menulis tiap Bapak Ibu beri komentar kasih nilai. Tiap komentar kasih nilai, nanti di grade-nya itu susah gitu bikinnya. Saya pernah nulis angka 2 nilai. 2 nilai itu di grade-nya tulis 100. Saya bingung, oh ternyata saya ngasih nilai 2. Di komentar dikasih nilai, di pendapat Bapak Ibu dikasih nilai, makanya tidak bisa gitu kan. Jadi saya berikan nilai 1 saja dan itu merupakan akumulasi. Kemudian di pada tugas. Nah, tugas itu Bapak Ibu kan memang di kemarin kan ketika Zoom kemarin kan saya sudah katakan, tolong ketika Bapak Ibu berikan misalkan apa sih pengertian perencanaan kan gitu tuh. Nah, Bapak Ibu tidak hanya memberikan ahli semua, pendapat Bapak Ibu mana gitu loh. Ini rata-rata pendapat ahli semua sampai 4 sampai 5 bahkan sampai banyak sekali ahli.
Nah, itu. Kemudian ada yang keluar dari konten tadi, gitu kan. Jadi saya tidak minta terlalu jauh. Jadi apa yang saya minta dalam pertanyaan tadi, tugas tadi itu yang dijawab, gitu kan. Dan memang di sana saya tidak minta tuliskan ahli, tapi kan yang pertemuan lalu kan sudah saya katakan, tolong Bapak, ketika Bapak Ibu menjawab suatu pertanyaan, pengertian perencanaan menurut si A, B, C, D dari pendapat ahli tadi, maka perencanaan pembelajaran itu adalah, nah gitu loh maksud saya Bapak Ibu. Ya, jadi tampilkan pendapat Bapak Ibu berdasarkan pendapat ahli tadi gitu loh. Makanya saya tidak minta banyak itu Bapak Ibu pendapat ahli. Tapi kalau misalkan banyak juga nggak masalah, saya benarkan, tetap saya benarkan, gitu kan. Memang maksud saya biar Bapak Ibu nggak merasa berat gitu loh Bapak Ibu. Nah, bisa Bapak Ibu mengutip dari tulisan tesis atau disertasi atau skripsi, nggak masalah gitu. Bapak Ibu mengutip tulisan siapa di sana nggak masalah gitu. Tapi pendapat gitu. Saya perhatikan banyak gitu yang menjawab hanya saya cari mana pendapat Bapak Ibu sendiri. Itu jarang sekali. Ya. Jadi pendapat ahlinya ditampilkan semuanya. Lalu yang berikutnya, peraturan tentang permen. Nah, Bapak Ibu banyak menampilkan permen, tapi sayang permen sudah tidak berlaku. Bahkan masih ada permen KTSP, Bapak Ibu. 2007 kan kita masih 2007 masih KTSP atau Dokter Tilas? KTSP. Iya, Coba permen Ibu tahun 2007 yang dimasukkan. Sementara yang kita bahas ini, yang kita bicarakan kurikulum yang sudah direvisi 13. Dan peraturannya kan sudah berubah juga. Jadi jangan dimasukkan peraturan yang sudah nggak berlaku. Makanya kemarin saya minta Bapak Ibu, kan sekarang era digital ya, tinggal download aja peraturan standar proses terbaru misalkan itu aja, kan akan muncul gitu ya. Jadi jangan mengcopy atau Bapak Ibu masukkan peraturan yang memang sudah tidak berlaku gitu ya Bapak Ibu ya. Ini banyak Bapak Ibu di materi tugas terutama, di materi tugas. Ya. Menampilkan menurut Permendikbud standar proses bla bla bla. Waduh, ini kan sudah direvisi, sudah diperbarui Permendikbudnya. Jadi jangan dipakai seperti itu. Itu Bapak Ibu ya, yang menurut saya Bapak Ibu perlu mencari referensi berikutnya. Nah, nanti ke depan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ingin menjawab pertanyaan, saya sekali lagi, kita berpikir hot Bapak Ibu ya, berpikir kelas tinggi atau tingkat tinggi. Tapi tentu dengan konten kita gitu loh Bapak Ibu. Saya minta Bapak Ibu tetap mencantumkan pendapat ahli, tapi pendapat Bapak Ibu juga dimasukkan. Gitu ya. Berdasarkan pendapat Pak Nana, berdasarkan pendapat Profesor Ihsan, berdasarkan pendapat Profesor Fajar, bla bla bla. Nah, Bapak Ibu simpulkan itu. Maka pengertian perencanaan itu adalah gitu Bapak Ibu. Nggak usah banyak-banyak gitu kan. Ya, cukup pendapat Bapak Ibu berdasarkan pendapat ahli tadi gitu. Lalu di materi tugas juga pada yang komponen nih tadi. Ya, komponen dari RPP dengan lembaran yang satu lembar tadi, ya Permendikbud 14 nomor 2019 itu. Nah, itu juga Bapak Ibu perjelas gitu kan. Bapak Ibu kasih argumen di sana dengan Permendikbud tadi. Gitu kan. Jadi bukan berarti Bapak Ibu jawab seperti kan dari kemarin sudah saya katakan, jawaban Bapak Ibu jangan jawaban anak siswa. Jawaban seorang guru ya yang punya wawasan, yang memang mencari info juga dari Mister Google gitu kan. Bapak Ibu harus kemana-mana, cukup punya internet dengan HP, putar di sana, cari di sana. Apa sih maksudnya, maknanya itu. Jadi bukan jawaban singkat. Isinya Bu, Permendikbud ini adalah komponennya tujuan, kegiatan pembelajaran, penilaian. Ini jawaban anak siswa, Pak. Saya tidak menghendaki itu. Saya ingin Bapak Ibu berpikir tingkat tinggi. Kenapa hanya tujuan? Apa yang digambarkan dalam tujuan? Gitu loh. Jadi bukan jawabannya, apa komponen RPP dalam Permendikbud 14 2019? Tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian pembelajaran. Bukan itu jawaban anak sekolah, siswa. Guru tidak demikian. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, mungkin itu saya perkuat materi di ketiga ini, dan ke depannya Bapak Ibu, saya tahu Bapak Ibu pinter-pinter semua, luar biasa, betul-betul. Guru MI ini kalau yang begini semua nih sekolahnya, siswanya maju semua ini.
Yang JJ saya hadapi ini guru pintar-pintar semua ini. Kayaknya guru terpilih semua ini nih. Subhanallah. Saya baru kali ini menemukan guru MI yang begini nih. Karena kan saya berkali-kali jadi tutor di JJ ya. Dan untuk ketiga kalinya di MI nih. Kemarin di MA, kemudian di MTS, dan di MI yang ketiga kali. Subhanallah, betul-betul Bu. Ini emang guru yang luar biasa ini. Mudah-mudahan amal ibadah Bapak Ibu dicatat ya. Amin. Ada pertanyaan Bapak Ibu untuk penguatan materi saya di KB3? Silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Gimana Bapak Ibu, ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Silakan. Atau terkait dengan materi yang sudah jalan di KB3? Ya. Ini Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Bu, yang soal yang kelima kemarin itu tentang permen butuh Bu. Kan penyempurnaan dari tahun 2011 itu betul Bu. Itu jadi kita buat RPP-nya berdasarkan inilah Bu ya, yang soal yang nomor 5 yang Ibu kasih Bu ya. Yang mana Bu? Permendikbud kemarin tuh, jadi kita RPP-nya satu lembar. Permendikbud 14 2019. Iya. Nah, kenapa Bu itu? Jadi kita patokannya di situ Bu ya. Itu ya makanya nanti akan saya jelaskan. Ya saya jelaskan. Jadi Permendikbud itu Bapak nanti harus baca utuh ya, Bapak Ibu harus baca utuh ya. Jadi kalau dijelaskan Permendikbud nomor 14 2019 itu adalah sebetulnya ini Bapak Ibu, apa tuh namanya, kerangka pembelajaran Bapak Ibu untuk di kelas. RPP utuhnya Bapak buat. Gitu loh. Itu rancangan pembelajaran, perencanaan untuk Bapak Ibu di kelas. Itu kan emang kegiatan intinya kan itu. Hanya tujuannya apa sih yang mau kita capai di kegiatan sana, kemudian kegiatan pembelajaran saya mau pakai apa, dan penilaiannya bentuknya apa. Kan memang itu satu lembar itu. Sebetulnya Permendikbud 14 2019 ini bukan hal baru loh Bapak Ibu. Ingat, saya jadi guru tahun 90 jadi guru. 2016 saya berakhir. 16 tahun saya jadi guru Bapak Ibu. Saya kalau ke kelas itu bawa kertas lembar itu. Isinya ya itu hanya itu. Hanya dulu kita tidak pernah dibuatkan Permendikbudnya Bapak Ibu ketika saya jadi guru. Sekarang tertuang dalam sebuah Permendikbud bahwa RPP selembar, bukan RPP selembar sebetulnya. Itu bukan RPP selembar, Bu. Yang namanya RPP ya utuh sebagai dokumen Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu mau masuk kelas, modalnya Bapak Ibu 3 tadi. Apa sih saya maksudnya, tujuannya apa sih? Kan itu. Nah, kegiatan pembelajarannya mau bentuknya apa? Yang mau saya sampaikan kepada murid dari kegiatan pembelajaran proses tadi. Dari pendahuluan, di penutup, dari saya menilainya melakukan dengan penilaian apa? Apakah mau lisan? Apakah mau project? Kan begitu. Nah, itu yang dipegang Bapak Ibu untuk masuk ke kelas. Bukan berarti Bapak Ibu bikin hanya 1 lembar, tidak. Tidak demikian Bapak Ibu. Ya, itu untuk memudahkan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu masuk kelas. Jadi tidak dokumen 1 tebal itu Bapak Ibu bawa. Dokumen yang dibuat RPP utuh tetap harus dibuat Bapak Ibu. Bukan berarti tidak dibuat. Jadi jangan menafsirkan yang salah Bapak Ibu. Jadi RPP 1 lembar itu adalah RPP yang untuk digunakan oleh Bapak Ibu melakukan kegiatan aktivitas pembelajaran di kelas. Itu ya Bapak Ibu ya. Itu loh. Jadi yang dokumen yang banyak juga tetap Ibu ya. Iya, itu kan dokumen administrasi Bapak Ibu. Itu loh. Selama ini Bu, kami biasa bikin RPP itu berlembar-lembar Bu. Jadi benar-benar banyak lembarnya. Jadi pengennya kalau memang ada RPP sedikit lembarnya gitu. Bu, yang namanya perencanaan itu kan luas, banyak Bu. Kalau kita rencanakan kan harus ada materinya. Kan begitu kan? Ada indikatornya. Kan begitu. Nah, untuk membuat RPP selembar, bagaimana mungkin Ibu bisa melakukan tujuan pelajaran kalau tidak ada KD-nya? KD, bagaimana mungkin kalau bisa diturunkan kalau tidak ada KI-nya? KI bagaimana mungkin bisa diturunkan kalau tidak ada SKL-nya? Rangkaiannya itu gerbongnya, Bu. Nah, RPP selembar tadi memudahkan guru ketika masuk kelas. Tidak
buka-buka terlalu banyak. Mana sih yang mana ya? Sebelah mana ya? Tidak. Itu maksudnya Bapak Ibu, maksudnya pemerintah itu maksudnya Mendikbud. Jadi bukan berarti Bapak Ibu bikin hanya segitu. Dasarnya mana Ibu? Bikin RPP 1 lembar. KIKD-nya mana? Indikatornya mana? Nah, Bapak Ibu ingin merancang satu kegiatan pembelajaran, jika tidak ada indikatornya, dasarnya apa? Penandanya apa? Kan gitu Bapak Ibu. Jadi RPP dokumen yang lengkap itu tetap harus dibuat. Bukan berarti Bapak Ibu abaikan. Itu kalau teman-teman pernah melihat RPP yang ada di pesantren Gontor, Bu, pesantren Gontor itu gurunya itu kalau mengajar bawa RPP selembar. Ini Mendikbud itu nyuri dari Gontor menurut itu. Gontor sejak berdiri ganti kurikulum, Bu. Begitu polanya. Apakah dia nggak punya RPP yang tebal? Punya, Bu. Tapi setiap dia masuk kelas, dia tulis tuh yang selembar tadi. Jadi dia lakukan yang dia tulis yang dia lakukan. Bapak Ibu. Rupanya Mendikbud sudah mencuri sekarang. Bukan mencuri, mengambil, mencontoh. Karena sebelum Mendikbud mengeluarkan peraturan RPP selembar, itu sudah digunakan oleh sekolah-sekolah non-muslim, Bu. Salah satunya sekolah yang menggunakan itu adalah Penabur. Tuh. Mereka ngambil dari Gontor. Jadi jangan salah Bapak Ibu, itu adalah skenario. Kalau di Gontor namanya skenario pembelajaran. Makanya hanya ada 3. Tujuan, kegiatan pembelajarannya, penilaiannya apa. Sudah. Tapi dasar 3 tadi kan harus dari RPP utuh, Bu. Nggak bisa Bapak Ibu ngambil sembarangan. Ngambil dari mana Bapak Ibu kalau nggak punya RPP utuh? Coba merancang kegiatan inti. Kalau nggak ada indikatornya, dari mana Ibu ngambilnya? Nggak ada KD-nya, dari mana Ibu ngambilnya? Ya, tentu dihimpun dulu kan? Dihimpun dalam sebuah dokumen, gitu kan? Dalam sebuah dokumen, kemudian dibuat RPP tebalnya tadi, kemudian baru dicuplik skenario-nya untuk 1 lembar. Ibu kumpulkan 1 lembar tadi. Nah, kan begitu. Bahkan Bapak Ibu, yang benarnya itu sebetulnya RPP 1 lembar itu nanti setiap kelas berbeda. Tapi dasarnya dari dokumen Ibu yang tebal. Itu, Bu. Ya. Yang 1 lembar itu untuk pengingat saja, Bu, ya. Pengingat kita di kelas. Ya, kalau saya menyebutnya skenario, Bu. Kalau saya menyebutnya skenario. Karena nanti di kelas yang berbeda, tentu skenario-nya kan berbeda, Bu. Sekarang gini, Ibu ngajar, ada kelas aktif dan kelas tidak pasif. Apakah Ibu perlakukan sama? Tentu tidak, kan? Sama kan, Bu? Begitu Ibu kasih model dengan jalan kegiatan belajar diskusi, mereka hidup. Begitu Ibu masuk kelas yang sebelah, mereka diem aja, nggak bisa, Bu. Anaknya pasif semua. Nah, tentu metodenya Ibu tidak lakukan diskusi, kan? Nah, makanya skenario tadi berubah. Tapi dasarnya RPP yang utuh tadi, Bu. Nah, skenario itu Ibu gunakan untuk di kelas yang berbeda, tentu akan berbeda, Bu. Itu maksudnya. Jadi tidak merepotkan. Kalau dulu kan, Ibu sebenarnya, Bu, RPP itu setiap kelas berbeda, Bu. Karena murid kita berbeda. Baik. Tapi kan selama ini guru tidak melakukan itu. Pokoknya 1 RPP untuk semua kelas aja, ngajar 5 kelas ya 5 kelas. Nah, sekarang dipermudah oleh Mendikbud, oleh peraturan Mendikbud tadi, bahwa RPP 1 lembar itu digunakan untuk tiap kelas dan berbeda. Jadi, kelas A, Ibu pakai misalkan metodenya diskusi. Kelas B, Ibu pakai metodenya brainstorming up, dan lain sebagainya. Karena siswanya berbeda. Jadi, perlakuannya juga berbeda. Maksudnya Bapak Ibu ya. Oke. Ada lagi yang lain? Yang KB4 nih, Bu. KB4 nih kan tadi suruh KIKD itu. Nggak bingung tuh, Bu. Maksudnya bagaimana tuh? Oh, gitu. Ya. Jadi gini, Ibu, kan di sana Ibu suruh menghimpun dulu kan SKL Ibu, ya kan? Ibu kan menghimpun SKL-nya, SKL jenjang kelas Ibu ya. Kalau Ibu nggak mapel, cari di mapelnya, gitu ya. Kalau Ibu guru kelas, cari di Permendikbudnya, yang KIKD terbaru, Bu ya. Yang keluaran terbaru tuh kayaknya sudah ditampilkan oleh Pak Arta di sana. Permendikbudnya, Bu, KIKD-nya. Ibu kumpulkan dulu di sana, kan ada tabelnya dulu. Ibu kumpulkan dulu KI-nya, Ibu kumpulkan SKL-nya, KD-nya Ibu kumpulkan.
Gitu. Saya minta di sana untuk 1 tahun dulu, gitu kan. Nah, setelah ibu kumpulkan, gitu kan, kemudian ibu lakukan, kan, ibu kelompokkan, kan gitu di sana tuh. Dikelompokkan kemudian per semester, gitu kan. Nah, kalau untuk tematik, untuk kelas bawah, nanti kan kalau kelas atas saya tidak tahu kelas atas masih tematik atau udah mapel. Kelas atas Kelas di MI, atas kelas atas tematik kelas 4 juga. ya, kelas atas itu kelas 4 ya, dari kelas 4 ya. Iya, tematik juga. Tematik juga, Tematik ada. tidak mapel. Iya. Tematik. Nah, kalau tematik, panduan tematik, saya bilang, karena ada lakukan kelas A itu mapel, Bu. Makanya saya tanya, sekolah Bapak Ibu berlakukan mapel di kelas atas atau tematik juga? Tematik semua kayaknya, Bu. Tematik semua ya? Tematik. Oh iya. Mapel, Bu. Enggak, ada di Jakarta ini yang berlakukan mapel, Bu. Kelas atasnya gitu ya. Untuk melanjutkan yang dulu gitu ya. Kenapa dia melakukan seperti itu? Karena dia berpikir nanti penilaiannya juga sendiri-sendiri. Gitu. Oh ya sudah, saya bilang yang penting atasan Bapak Ibu dalam hal ini kami dan Kemenang menyetujui, saya bilang begitu kan. Nah, oke Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lakukan tematik, nanti setelah Bapak Ibu kumpulkan SKL, KI, KD, kan Bapak Ibu harus menggabungkan kan sesuai dengan tema yang ada di buku kan. Misalkan tema 1 itu kan, ini mapelnya apa aja? Kan itu yang analisis Bapak Ibu. Contoh misalnya, makanya saya bilang, pertama Ibu kelompokkan dulu SKL, KI, KD-nya. Setelah itu Ibu penggabungkan berdasarkan tema tadi. Nggak banyak-banyak, Bu. Emang saya minta hanya satu tahun, tapi nanti yang di bawah itu kan per semester Ibu bikin. Saya siapkan tabelnya per semester. Misalkan tema 1, diriku. Itu mapelnya apa aja diriku tadi? Oh, ada bahasa Indonesia. Oh, ada matematika. Gitu kan? Oh, ada di sana ada PKN misalkan gitu. Nah, kan itu Ibu gabungkan. Itu yang dikatakan analisis seperti itu. Ibu mengelompokkan. Tapi kan sudah ada di buku gurunya, Bu ya. Ibu hanya tinggal memindahkan berdasarkan tema yang sudah dibuatkan gitu ya oleh pemerintah. Jadi sekarang kan tema disiapkan, Bu ya. Juga mengelompokkan KD-KD-nya kan sudah ada, Bu ya. Misalkan tema diriku tuh KD-nya apa saja, mapelnya kan sudah ada, Bu ya. Jadi Ibu tidak mencari sendiri kan? Itu. Jadi itu maksudnya Bapak Ibu. Oke, masih ada yang lain? Ini Bu, kalau misalnya untuk yang guru mapel gimana nih Bu? Oh, guru mapel. Oke, kalau guru mapel lebih simpel. Nah, baik ya. Guru mapel itu hanya tinggal kan dia harus mengelompokkan SKL, KI, KD, Pak ya. Di bawah tuh saya ada siapkan tabelnya lagi, Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal ditulis di sana mencatatkan saja misalkan pertemuan kegiatan KD1 misalkan. Contohnya misalkan pelajaran sholat misalkan itu. KD1 tentang sholat. Ibu Bapak tinggal cantumkan saja di sana. Itu kan sudah tabelnya, tinggal isi aja. Lebih mudah Pak kalau mapel malahan daripada tematik. Oh gitu Bu ya. Kira itu juga Bu, apanya dikumpulkan juga gitu Pak. Jangan Pak. Kalau mapel mah nggak usah ya. Mapel lebih simpel. Tematik yang agak rumit sedikit ya, sedikit aja ya, nggak apa-apa ya. Kalau mapel gitu. Entah mapel yang ada di MI kan, MI itu kan nggak semuanya mapel ini ya, agama kan. Ada apa yang mapel terpisah? PJOK ya? PJOK sama MM ya? MM. Matematika, PJOK. Ah iya, itu kan mapel. Kalau mapel jangan cak makan dengan tematik ya, tolong beda. Oh, iya, Pak. Iya, Kemudian guru agama ada di madrasah, pakainya peraturan KMA Bapak Ibu ya. Tidak pakai peraturan Permendikbud. Kalau guru nanti PAI di sekolah umum, Bapak Ibu pakainya Permendikbud. Oke? Gitu ya. Bedakan. Karena kita madrasah punya KMA sendiri ya. KMA terbaru itu ya 183 ya. Tidak 183 ya. Itu sudah dimasukkan oleh pihak adminnya Bapak Ibu. Ya. Nah, sudah dimasukkan Pak di pengantar itu katanya sudah dimasukkan KMA ya. Lagi pertanyaan? Ada pertanyaan Bapak Ibu yang lain? Ada nambah lagi nggak nih pesertanya? Nih di sini saya catat 24 orang. Ini udah 32, Masih ada yang belum tercatat? Hah? Udah 32 ini. 32 ya? Siapa aja Pak Mustafa? Saya belum catat nih. Pak Lutfi Hirmawan. Udah. Pak Lutfi Hirmawan. Siapa? Lutfi. Oh, Pak Lutfi, oke. Pak Lutfi. Siapa lagi Pak Admin? Pak Ahmad Sugini.
Ahmad Sugini ya. Terus, Pak Atma Wijaya. oh udah, dia sudah, Atma Wijaya sudah saya catat. Ini Ibu Ardianti. Ardianti. Oke, siapa lagi? Ibu Azizah. Aziza sudah. Pak Harifiansah. Bapak Harifiansah. Arif, ya. Terus, Ibu Haslinda. udah. Ibu Novi. Oh, Novi. Nah, Kemudian, ini Bapak Royan. Ibu Royan apa Pak Royan? Pak Royan. Pak Royan. Ibu Royan. Oke, Ibu Siti Oke, Pak. Susanti. sudah. Ibu Yesi. Oh, Bu Yesi. Pak Saifuddin Hamdi. Pak Saifuddin. Oke, Pak Saifuddin. Terus, Pak Omi. Pak Obi sudah. Pak Obi sudah saya catat. Warsono tuh, Bu. Oh iya Pak Pak Warsono. Ali Warsono. Pak Warsono. Pak Ali Warsono. Pak Oke, Warsono. Ali Warsono. Kemudian, satu lagi, 34. 32 Bu, kan sama kita 2. Jadi 32. Oh iya, oke. Lagi ada itu pertemuan. Ya. Oke. Ya. 30 ya, 34 kita. Oke. Masih ada Bapak Ibu yang ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya nih Bu, nanti di akhir kegiatan kan kita ada buat RPP, Ada apa? ada pembuatan RPP. Ya. Terus RPP dalam satu tema itu kan ada 4 subtema. Hmm. Dalam satu subtema ada 6 kali pembelajaran. Hmm. Yang saya tanyakan untuk membuat RPP itu apa pakai subtema, pakai hanya satu subtema, apa satu semester gitu? Banyak Nantinya amat 1 semester, kasihan benar Bu. Satu pembelajaran. satu Ya. pembelajaran aja. Iya, jangan sampai 1 semester lah Bu, ntar Ibu kesian. Mana mau ngadepin lebaran, mau bikin ketupat, bikin kue lebaran, Ratusan halaman. ya, ratusan halaman. Saya hanya ingin mewakili nanti Bapak Ibu petugas itu bikinnya 1 subtema saja, ya. 1 subtema. Berarti Satu subtema itu kan ada 6 6 pembelajaran. ya. 6 kegiatan pembelajaran. 1 subtema aja, dan untuk 1 minggu berarti kan. Kalau Iya. kalau 6 kegiatan pembelajaran kan untuk 1 minggu. Jadi saya minta untuk yang matematik ya. Kalau yang untuk mapel nanti saya minta 1 KD aja. Ya, 1 KD. Gitu, Saya ya. pikir Kalau yang 1 untuk pembelajaran. Enggak, Bu, enggak. Janganlah 1 subtema saja. 1 subtema itu Bapak Ibu ya. Oke. Dan nanti juga Bapak Ibu dari 1 subtema itu, saya minta nanti Bapak Ibu kalau yang guru kelas itu nanti membuat skenario-nya yang versi Permendikbud tadi, memindahkannya juga. Jadi punya 2, coba Bapak Ibu versi kegiatan pelajaran itu terurai itu seperti apa, kan? Dari dokumen yang lengkap menjadi dokumen yang hanya 1 lembar, itu Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu manual. Yang lengkap itu Bu yang 13 komponen bukan? Ya, itu yang lengkap itu semuanya. 13 Cuman kalau yang Permendikbud yang baru 14 itu kan hanya 3 komponen. Iya, 3 komponen, tapi kan di kegiatan belajar itu kan ada pendahuluan, inti, dan penutup. Justru kan isinya paling banyak di situ kan. Kalau yang lain hanya Pelengkap. administrasi, pelengkap. Justru kan kata kunci dari pelajaran. Ya. Nah, itu Bapak Ibu harus urai secara detail di situ ya nanti. Oke. Masih ada pertanyaan Bapak Ibu yang lain? Bu, ini saya Lutfi Bu, izin bertanya. Oke, Pak Lutfi silakan. Ya, mohon diluruskan kalau memang mungkin saya sendiri yang gagal paham mungkin ya Bu tentang Iya, nggak apa-apa, makanya ditanya. izin diskusi. Ya, kan dulu sebelum Kemdikbud ya kementerian Bapak Menteri ganti kan memang masih komponennya yang 13 komponen yang RPP K13 kan Bu ya. Ya, Setelah betul. hadirnya RPP yang 1 lembar ini kan dasarnya itu bahwa Pak Menteri tidak ingin membebani guru dengan administrasi sekolah. Nah, dengan mungkin ya setelah tadi, mungkin apakah itu sudah dibahas sebelumnya, mungkin saya telat karena koneksi yang kurang baik. Nah, untuk mohon diluruskan, tadi saya dengar Ibu menyampaikan tentang
yang RPP yang 1 lembar itu bisa dikatakan sebagai kerangka pembelajaran dan sebagai rujukan yaitu tetap ada RPP yang 13 komponen. Nah, apakah nanti untuk kedepannya setelah mungkin untuk ajaran baru kita membuat komponen yang 13 itu dan juga kerangka yang 1 lembar itu apakah hanya 1 lembar atau dua-duanya double gitu untuk kedepannya? Ini Pak. Karena memang Oke, sudah ya, saya paham. Memang Pak Menteri menghendaki Bapak Ibu itu cuma simpel bahwa kelas itu hanya 1 lembar. Tetapi Bapak Ibu, RPP itu kan kata kuncinya di kegiatan pembelajaran. Dan yang lain-lain kan cuma sedikit. Coba Bapak Ibu perhatikan deh kalau bikin RPP. Yang paling banyak itu isinya di kegiatan pembelajaran tadi. Yang lainnya ngapain cuma mindahin. KI, KD mindahin dari Permendikbud. Betul nggak? Mikir nggak Bapak Ibu mindahkan doang? Kan nggak tidak berpikir kan? Memindahkan ngopi plak dipindahkan. Koplak pindahkan. Kan itu aja kan? KI, KD. Betul nggak? KI, KD. Yang Bapak Ibu berpikir kan justru kegiatan RPP itu paling banyak kan di kegiatan pembelajaran. Tapi Ibu di sana merancang metodenya apa? Dari kegiatan pembelajaran konsep pembelajaran abad 21. Coba Bapak Ibu. Kan itu adanya di kegiatan pembelajaran kan? Literasi. Kan adanya di situ. Kemudian PPK, penanaman PPK. Kan adanya di situ. Ya kan, penanaman karakter tadi kan? Di mana coba? Yang paling banyak justru di RPP selembar tadi. Yang lainnya cuma pelengkap, Pak. Bapak Ibu kaji sendiri deh, analisis sendiri dengan Bapak Ibu sendiri. Apa sih isi RPP yang selama ini dibikin katanya terlalu tebal? Yang banyak kegiatan pembelajaran. Ya, sama-sama. Itu. Coba Bapak Ibu masih bayangkan RPP yang Bapak Ibu buat. Di mana intinya? Yang tebelnya di mana? Kan di kegiatan inti tadi, kegiatan pendahuluan, inti, penutup kan? Yang lain-lain ya cuman bunga, pelengkap lah, penyempurna. Itu Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu bayangkan sendiri aja deh. Apa sih maksudnya Pak Menteri bikin itu? Bikin repot? Lah, justru di kegiatan pembelajaran nanti Bapak Ibu harus menuangkan. Saya mau pakai metode apa sih? Saya mau ngajar, mau berdiskusi, atau anak mau saya ceramahin aja. Bagaimana saya menanamkan PPK ini? Bagaimana saya menumbuhkan gerakan GLS ini? Kan itu Bapak Ibu berpikir keras di situ. Kalau RPP yang tebal mah apa? Di sini cuma mindahin doang. KD mindahin dari Permendikbud, KI mindahin dari Permendikbud. Identitas ya, masa sih RPP nggak pakai identitas? Iya, RPP nggak ada identitasnya. Nama pelajar mapelnya, gurunya, kelasnya, kan ada kan identitasnya kan? Ada nggak RPP identitasnya? Ada nggak Bapak Ibu? Iya, ada. Ya kan pasti ada identitasnya kan? Ya, Jadi kalau menurut saya RPP yang sekarang dibilang Pak Menteri selembar itu justru Bapak Ibu lebih berat. Karena Bapak Ibu harus mengurai semuanya. Oke, sekarang Bapak Ibu saya bikin hanya buat RPP 1 lembar. Nah, Bapak Ibu untuk menuangkan kegiatan inti, Bapak Ibu tidak punya indikator dari mana dasarnya. Bapak Ibu tidak punya KD dari mana dasarnya. Bapak Ibu harus buka permen berarti. Oh, permen di halaman berapa ya? Buka dulu. Itu maksud saya Bapak Ibu. Nah, makanya Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu nanti mengelompokkan dulu. Kalau Bapak Ibu tidak membuat dokumen RPP yang seperti yang lalu, Permendikbud yang lalu, Bapak Ibu harus mengelompokkan dulu berarti. Punya dokumennya standar isi. Dikumpulkan pelajaran Bapak Ibu. Kan gitu. Punya SKL-nya. Kan begitu Bapak Ibu. Nah, apa iya RPP dibuat tanpa indikator? Kan harus ada ukurannya Bapak Ibu. Masa nggak ada barometernya? Sekarang gini, Bapak Ibu mengajarkan tentang sholat. Sholat apa yang mau diajarkan? Sholat wajib? Sholat wajib yang mana yang mau disampaikan? Sholat asar? Kan begitu Bapak Ibu. Nah itu kan perlunya indikator. Indikator kan pembatas. Oh berarti KD itu hanya mengajarkan sholat wajib. Berarti nanti indikator kurang yang waktu dari sur sama bisa kan itu kan guna
Ibu. Karena itu kalau menurut saya RPP tadi Bapak Ibu nggak buat, oke Bapak Ibu nggak buat. Tapi Bapak Ibu hafalkah KD yang Bapak Ibu mau ajarkan? Tuh. Apa nggak Bapak Ibu yang kalau Bapak Ibu bikin hanya selembar saja tanpa tahu KD, saya mengajarkan apa ya? KD-nya mintanya apa ya? Nah, Bapak Ibu menguruskan tujuan, nah, coba. Baca nggak Permendikbudnya? Tujuan dirumuskan berdasarkan apa Bapak Ibu? Kompetensi dasar. Itu. Ya kan? Dan menggunakan kata kerja operasional. Kan itu tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajarannya ada di RPP itu acuannya KD. Itu Bapak Ibu. Jadi memang RPP selembar, tapi banyak Bapak Ibu harus mengurainya. Bapak Ibu bisa merumuskan tujuan dari mana kalau nggak dari KD? Sembarang, saya pokoknya mengajar anak sholat, saya sholat rawatib aja. Nggak bisa. KD-nya mintanya apa? Oh, KD-nya sholat wajib. Nah, Bapak Ibu jangan coba-coba nih tujuan pembelajaran itu merumuskan sholat sunnah. Benar. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau saya betul, saya dapat, senang saya dengan ada RPP 1 lembar, tetapi guru harus tahu, hafal betul KD-KD yang mau diajarkan. Itu, ya. Jadi hafal guru. Oh, saya mengajarkan materi ini, KD-nya KD ini. Jadi Bapak Ibu tujuan dari mana kalau nggak lihat KD? Dari mana coba? Dari mana Bapak Ibu uruskan tujuan kalau nggak lihat KD-nya? Kan KD itu kan emang kompetensi yang mau dicapai. Iya. Ya kan itu kan. Sasaran tembak kita itu kan KD. Sekarang Bapak Ibu misalkan, sasarannya hanya Kota Pontianak Bapak Ibu. Lah Bapak Ibu nyebrang ke pulau lain. Anak-anak senang sih, ya kita lihat pulau ini. Tapi sasaran tembaknya tidak tercapai. Ya. Apakah dibenarkan? Dibenarkan dalam Permendikbud. Capaian Bapak Ibu melampaui KD. Tetapi yang KD dicapai dulu. Jadi kompetensi dasar itu dicapai dulu, baru yang lebihnya. Gitu Bapak Ibu. Ya. Oke, masih ada lagi? Masih ada lagi Bapak Ibu? Bu Dwi, maaf, waktunya tinggal 15 menit lagi, Bu. Iya, oke. Ya, teman-teman masih 15 menit lagi, masih bisa, oke? Silakan teman-teman yang mau tanya. Ya, Pak, ya. Jadi nanti Bapak Ibu, enggak apa-apa, Bapak Ibu kita pakai versi yang baru, yang selembar, tapi yang jelas Bapak Ibu paham. KD-KD yang Bapak Ibu ajarkan, Bapak Ibu hafal. Kemudian, kalau saya ingin membuatnya 2. Biar Bapak Ibu, ini loh dasarnya dari sini saya membuat skenario itu. Membuat RPP 1 lembar. Jadi kalau Bapak Ibu bisa membuat RPP yang utuh, maka RPP 1 lembar itu hanyalah hal yang biasa. Karena RPP utuh itu apa isinya? Yang lainnya kan perlengkap saja. Kuncinya kan di kegiatan, saya katakan tadi berkali-kali. Kegiatan pembelajaran, itu kuncinya kan di situ. Sama penilaian. Tujuan, kegiatan pembelajaran, penilaian. Kan itu kan? Mendikbud 14/2019 isinya. Nah, disitulah Bapak Ibu bermain adanya PPK, ada pembelajaran abad 21, ada GLS. Nah, disitu Bapak Ibu seperti apa bentuknya. Kita akan lihat. Ya. Oke, masih ada teman-teman? Berarti intinya RPP itu kita tetap buat sebagai masternya kali ya Bu ya. Jadi nanti ketika kita mengajar, kita buat lagi skenario-nya yang kan tinggal pindahin Bu, kalau dari kalau Ibu bikin di laptop tinggal copy aja ya, Bu. Betul. Jadi kita punya masternya nih. Iya, gitu, maksudnya begitu. Masternya, iya. Dan Ibu guru, kan enaknya jadi guru gini nih Bu. Bikin RPP sekarang selama peraturan berubah kan besok tinggal ganti tanggal, ganti tahun, ganti nama kepala sekolah. Iya, betul Bu. Ya kan? Nggak bikin setiap saat. Coba kalau di Eswara, saya bikin RPP lagi. Saya mengajar bikin RPP lagi. Ibu kan bikin sekali, mungkin 4 tahun sekali baru bikin merancangnya. Kalau sekarang teknologi sudah canggih dari komputer, tinggal copyin aja udah. Nggak harus terus. Nah, masternya itu tinggalkan saja di komputer. Gitu. Tinggal print, RPP selembarnya. Oke, tapi dasarnya
RPP yang utuh. Itu pun kita bahas Bapak Ibu di teman-teman KWI, bagaimana mungkin seorang guru bisa bikin RPP kalau nggak punya master itu? Dari mana dia menurunkan indikator? Dari mana dia menurunkan kegiatan pembelajaran? Kalau tidak harus lihat KD-nya dulu, nggak lihat indikatornya dulu. Itu Bapak Ibu ya. Itu pun kita bahas di ruangan WI oleh teman-teman bersama gitu Bapak Ibu ya. Baik, masih ada lagi Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu? Cukup kali ya Bapak Ibu ya? Oke, Mau masak, cukup? lanjut masak. Mau masak. Iya, mau buka puasa ya Bapak Ibu ya. Oke ya, buka puasa ya. Baik Bapak Ibu, cukup ya? Cukup Iya. teman-teman? Iya, Baik, baik. Bu. Cukup ya, baik. Teman-teman terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf lahir batin ya. Sama-sama. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oh, barakatuh. Selamat buka puasa. Selamat buka puasa. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Makasih Bapak, makasih Ibu. Sama-sama, terima kasih Bu di juga. KB4. Bu Dwi, Selamat, makasih oke, Bapak. selamat berbuka ya. Oke. Waalaikumsalam. Bu Dwi dan Pak Mustafa. Iya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum.